Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riki Aziza, NIM 2001-847 kelas A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 mata kuliah kecerdasan bisnis. Baiklah, masuklah ke materi pertama di pertemuan pertama, yaitu pengenalan kecerdasan bisnis. Di mana pengertian kecerdasan bisnis atau business intelligence adalah suatu ilmu yang mendukung pengambilan keputusan pada suatu organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data, dan memberi manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Tujuan dari business intelligence adalah untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar tersebut, mengidentifikasi kesempatan yang baru, dan mengimplementasikan suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan dapat menyediakan bisnis suatu keuntungan besar yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang. Berikutnya itu perbandingan dengan intelijensi kompetitif. Walaupun istilah intelijensi bisnis terkadang sinonim untuk intelijensi kompetitif atau karena keduanya mendukung pembuatan keputusan, intelijensi bisnis menggunakan teknologi, proses, dan aplikasi untuk menganalisis data, terus struktur dan proses bisnis yang umumnya internal. Sementara intelijensi kompetitif mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan luaskan informasi dengan fokus topik dan pesaing perusahaan. Jika dipahami secara luas, intelijensi bisnis bisa mengikutkan bagian dari intelijensi kompetitif. Berikutnya itu jenis elemen dalam intelijensi bisnis. Data dari lingkungan bisnis, yang mana bisnis harus berurusan dengan data terstruktur dan tidak terstruktur dari banyak sumber, termasuk data besar. Data perlu diintegrasikan dan diorganisasikan sehingga dapat dianalisis dan digunakan oleh pembuat keputusan manusia. Yang kedua yaitu infrastruktur intelijensi bisnis, di mana landasan dasar yang mendasari bisnis intelligence adalah kuat. Yang ketiga, sistem basis data yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasikan bisnis. Data dapat disimpan dalam database transaksional atau digabungkan dan diintegrasikan ke dalam gudang data perusahaan. Serangkaian mark data yang saling terkait atau platform analitik. Keempat yaitu perangkat analisis bisnis. Perangkat alat perangkat lunak digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, merespons pertanyaan yang diajukan manajer, dan melacak kemajuan bisnis dengan menggunakan indikator kinerja utama. Kelima, pengguna dan metode manajerial. Perangkat keras dan lunak business intelligence hanya sepintar manusia yang menggunakannya. Manajer memaksakan urutan pada analisis data dengan menggunakan berbagai metode manajerial yang menentukan tujuan bisnis strategis dan menentukan bagaimana kemajuan akan diukur. Yang keenam, platform pengiriman, MIS, DSS, ISS, di mana hasil dari business intelligence dan analitik disampaikan kepada manajer dan karyawan dalam berbagai cara, tergantung pada apa yang perlu mereka ketahui untuk melakukan pekerjaan mereka. Ketujuh, interaksi antar pengguna. Pelaku bisnis sering belajar lebih cepat dari representasi visual data daripada dari laporan kering dan dengan kolom dan baris informasi. Site perangkat lunak analitik bisnis saat ini dilengkapi alat visualisasi data seperti grafik kaya, bagan, dashboard, dan peta. Berikutnya yaitu aplikasi intelijensi bisnis dalam sebuah perusahaan. Intelijensi bisnis bisa diterapkan untuk tujuan bisnis berikut, dengan tujuan untuk mendapatkan nilai bisnis. Yang pertama, itu perkiraan, kedua, analitis, ketiga, pelaporan atau pelaporan perusahaan, keempat, kolaborasi atau platform kolaborasi, dan kelima, itu manajemen pengetahuan. Berikutnya itu faktor sukses dari implementasi intelijensi bisnis. Yang pertama, tingkat komitmen dan dukungan proyek dari senior manajemen. Yang kedua, tingkat kebutuhan bisnis untuk menciptakan sebuah implementasi intelijensi bisnis. Yang ketiga, jumlah dan kualitas dari data bisnis yang ada. Berikutnya langkah-langkah penting dari intelijensi bisnis, tapi tidak terbatas pada hal-hal berikut. Pertama, langsung ke sumber data untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mengubah data bisnis menjadi informasi dan berikan secara tepat. Yang ketiga, query dan analisis data. Yang keempat, beraksi terhadap data yang terkumpulkan. Berikutnya, aspek kualitas dalam intelijensi bisnis. Aspek kualitas dalam intelijensi bisnis harus mencakup semua proses dari sumber data sampai pelaporan akhir.
Pada setiap langkah, gerbang kualitasnya berbeda. Yang pertama sumber data, yang kedua penyimpanan data operasional, dan yang ketiga gudang data, dan yang keempat yaitu pelaporan. Selanjutnya itu daftar fitur yang diperlukan bagi portal web secara umum dan portal IB secara khusus. Yang pertama terpakai, kedua kaya isi, ketiga bersih, keempat terbaru, kelima interaktif, dan keenam berorientasi nilai. Berikutnya peran bisnis intelijensi dalam perusahaan. Perlu diingat bahwa peran BI dalam setiap perusahaan akan disesuaikan dengan kebutuhan industri itu sendiri. Penyesuaian peran akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama ukuran industri, kedua administrasi, ketiga jenis industri, dan keempat ceruk pasar. Berikutnya yaitu manfaat bisnis intelijensi. Yang pertama, membaca dan menafsirkan data untuk membantu menentukan keputusan perusahaan. Yang kedua, mendapatkan proyeksi yang lebih terencana untuk jangka panjang. Yang ketiga, content title. Dan keempat, memudahkan pihak manajemen untuk mengerti kebutuhan pasar dan memperhitungkan dari segi bisnis. Yang kelima, menganalisa halangan, keuntungan dan solusi yang akan terjadi. Yang keenam, mengevaluasi data tren pasar secara real time. Dan ketujuh, membantu perusahaan dalam menentukan perencanaan biaya. Berikutnya, strategi dan sistem dalam bisnis intelligence. Yang pertama, dapatkan wawasan pelanggan baru. Yang kedua, peningkatan visibilitas. Yang ketiga, informasi yang dapat ditindaklanjuti. Keempat, peningkatan efisiensi. Kelima, wawasan penjualan atau sales. Keenam, data real time. Dan ketujuh, kompetitif atau competitive advantage. 12 yaitu bisnis intelligence di dunia kerja. Pertama, analisis data. Kedua, penyelesaian masalah. Ketiga, pengetahuan industri khusus. Keempat, kemampuan berkomunikasi. Kelima, visi lanjutan dan perhatian terhadap detail. Keenam, ketajaman bisnis. Selanjutnya, intelijensi bisnis dibangun dari sejumlah komponen, yaitu alokasi dan agregasi multidimensi, dinormalisasi, yaitu penandaan dan standarisasi, pelaporan seketika dengan peringatan analisis, sebuah metode antarmuka terhadap sumber data tak struktur, perkiraan konsolidasi grup, anggaran dan pemindahan atau pegawai, inferensi statistik dan simulasi probabilitas, optimisasi kunci indikasi performansi, pengontrolan versi dan manajemen proses, dan manajemen item terbuka. Baiklah, masuk ke pertemuan kedua, yaitu materi kedua yang mana berjudul komponen kecerdasan bisnis. Yang pertama, data warehouse, yang merupakan golongan dari komponen hardware dan software digunakan untuk mendapatkan jumlah data yang banyak. Definisi umum dari gudang data atau data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa dan terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Fungsi dari data warehouse yaitu pertama, membantu dalam mengambil keputusan, kedua, mudah dan cepat dalam mengakses data, ketiga, menciptakan konsistensi data, keempat, menghasilkan ROI yang optimal, menyediakan historical intelligence. Berikutnya, karakteristik dari data warehouse. Pertama, berorientasi pada objek. Kedua, data telah terintegrasi. Ketiga, data bersifat tetap. Keempat, dibuat dalam rentang waktu tertentu. Adapun komponen dalam data warehouse, yang pertama, gudang data. Kedua, manajemen gudang data. Ketiga, metadata. Keempat, tools akses. Dan kelima, tools ETL. Start skema pada data warehouse. Yang pertama, tabel data. Kedua, tabel dimensi. Untuk membedakan antara konsep dari intelijensi bisnis dan gudang data, yaitu mendefinisikan intelijensi bisnis dengan satu atau dua cara. Pertama, menggunakan definisi luas. Intelijensi bisnis adalah suatu kumpulan metodologi, proses, arsitektur, dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna, digunakan untuk mendapatkan strategi yang lebih efektif dan taktis, dan wawasan operasional dan pengambilan keputusan. Di bawah definisi ini, intelijensi bisnis juga mengikutkan teknologi seperti integrasi data, kualitas data, penggunaan data,
manajemen data master, analisis kontes, dan teks, dan banyak lainnya. Terkadang pasar menyatukan ke segmen manajemen informasi. Oleh karena itu, Forrester mengacu pada persiapan data dan penggunaan data sebagai dua bagian yang terpisah, tetapi pada segmen yang berkaitan dekat dari susunan arsitektur intelijensi bisnis. Kedua, Forrester mendefinisikan pasar intelijensi bisnis yang lebih kecil sebagai pengacu hanya pada lapisan paling atas dari susunan arsitektural IB, seperti pelaporan analisis dan dashboard. Perbandingan dengan intelijensi bisnis. Walaupun istilah intelijensi bisnis terkadang sinonim untuk intelijensi kompetitif karena keduanya mendukung keputusan, IB menggunakan teknologi, proses, dan aplikasi untuk menganalisis dan terstruktur dan proses bisnis yang umumnya internal. Sementara intelijensi kompetitif mengumumkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi dengan fokus topik pada pesaing perusahaan. Jika dipahami secara luas, intelijensi bisnis bisa mengikutkan bagian dari intelijensi kompetitif. Business Analytics, di mana adalah aplikasi yang mempersiapkan proses pengambilan keputusan berbagai sumber data. Pengguna dapat menggunakan business intelligence terhubung suatu dimensional data warehouse yang interaktif dan memanfaatkan OLAP untuk proses slice dan drilling down, dice, serta drilling up. Analisis bisnis yang mengacu pada keterampilan, teknologi, dan praktik untuk mengeksplorasi berulang yang berkelanjutan dan investigasi kinerja bisnis masa lalu untuk mendapatkan wawasan dan mendorong perencanaan bisnis. Analisis bisnis berfokus pada pengembangan wawasan dan pemahaman baru tentang kinerja bisnis berdasarkan data dan metode statistik sebaliknya. Intelijensi bisnis secara tradisional berfokus pada penggunaan seperangkat metrik yang konsisten untuk mengukur kinerja masa lalu dan memandu perencanaan bisnis. Dengan kata lain, intelijensi bisnis berfokus pada deskripsi, sedangkan analisis bisnis berfokus pada prediksi dan resep. Analisis bisnis menggunakan pemodelan analitis dan analisis numerik secara ekstensif, termasuk pemodelan penjelas dan prediktif, dan manajemen berbasis fakta untuk mendorong pengambilan keputusan. Oleh karena itu, erat kaitannya dengan ilmu manajemen. Analitis dapat digunakan sebagai masukan untuk keputusan manusia atau dapat mendorong keputusan sepenuhnya otomatis. Intelijensi bisnis adalah query, pelaporan, pemrosesan analitik online atau OLAP, dan peringatan. Contoh dari aplikasinya yaitu dalam perawatan kesehatan, analisis bisnis dapat digunakan untuk mengoperasikan dan mengolah sistem informasi klinis. Ini dapat mengubah data medis dari serangkaian metode analisis yang membingungkan menjadi informasi yang berguna. Analisis data juga dapat digunakan untuk menghasilkan sistem pelaporan kontemporer yang mencakup indikator kunci terkini pasien, tren historis, dan nilai referensi. Analisis keputusannya mendukung keputusan manusia dengan analisis visual yang dimodelkan oleh pengguna untuk mencerminkan penalaran. Analitik deskriptifnya memperoleh wawasan dari data historis dengan pelaporan, kartu skor, pengelompokan, dan lain-lain. Dan analitik prediktifnya menggunakan pemodelan prediktif menggunakan teknik statistik dan pembelajaran mesin. Dan analitik preskriptifnya merekomendasikan keputusan menggunakan pengoptimalan, simulasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu user interface atau dashboard, yaitu suatu kategori dari aplikasi business intelligence akan memonitoring informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan menggunakan format typically dan graphical gadgets. Manfaat user interface yaitu pertama, memudahkan dalam proses interaksi dengan pengguna atau user. Kedua, meningkatkan branding sebuah perusahaan. Ketiga, meningkatkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankan. Berikutnya itu karakter user interface. Yang pertama, jelas dan konsisten. Karakteristik yang pertama adalah jelas dan konsisten, yang mana adalah tampilan terbuka pengguna untuk proses interaksi pada sebuah aplikasi. UI yang baik tentu akan menampilkan komposisi desain dan konten yang jelas. Kedua, responsif dan menarik. Karakteristik kedua memiliki antarmuka pengguna yang responsif dan menarik. Responsif di sini maksudnya adalah dapat dijalankan di berbagai perangkat dan tampilan tersebut mampu untuk menyesuaikan bentuk ukuran dari perangkat. Yang ketiga, terstruktur dan efisien.
yang mana mampu memberikan tampilan mendukung dari aplikasi tersebut. Alur jalannya proses aplikasi menjadi lebih mudah dengan adanya UI tersebut. Yang keempat, tepat sasaran. Memiliki kesesuaian dengan produk yang akan Anda tawarkan atau publikasikan. Tujuan akhirnya itu supaya antarmuka yang ditampilkan dapat mendukung dan meningkatkan nilai jual dari produk Anda. Yang kelima yaitu mudah diolah. Maknanya ketika Anda melakukan kesalahan atau ingin mengubah beberapa tampilan karena suatu alasan, maka UI yang baik dapat memberikan kemudahan dalam proses editingnya. Keempat, Business Performance Management atau BPM. Bisnis yang berfungsi menyediakan tool-tool yang dibutuhkan untuk mengelola aplikasi mereka. Dalam literatur bisnis, performance management memiliki sejumlah nama yang berbeda-beda. Contohnya Corporate Performance Management atau CPM, Enterprise Performance Management atau APM, Strategic Enterprise Management atau SEM, dan Business Performance Management atau BPM. CPM pertama kali diperkenalkan oleh Gartner, satu perusahaan market analyst atau Gartner.com. EPM adalah istilah yang ditawarkan dan dikaitkan dengan Oracle PeopleSoft. SEM adalah istilah yang digunakan oleh SAP atau SAP.com. Kebingungan BPM atau Business Performance Management versus BI atau Business Intelligence. Ketika BPM pertama kali diperkenalkan sebagai suatu konsep terpisah, ada suatu kebingungan mengenai perbedaan antara BPM dan BI. Apakah BPM adalah istilah baru untuk konsep yang sama? Apakah BPM adalah generasi berikutnya dari BI atau apakah ada perbedaan substansial di antara keduanya? Maka BPM dipromosikan dan dijual oleh perusahaan-perusahaan yang juga menjual berbagai perangkat software dan tools BI. BI telah berkembang sehingga banyak perbedaan awal di antara keduanya yang tidak kelihatan. BI biasanya sudah berfokus pada lingkup departemental daripada project dengan lingkup enterprise atau lingkup holding, corporate, atau group. BI adalah elemen penting dalam BPM. Baiklah, masuk ke materi ketiga yaitu data warehouse. Apa itu data warehouse? Definisi umum dari data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Data warehouse sendiri pertama kali digunakan dan ditemukan pada tahun 1980-an yang saat itu banyak bisnis besar yang menerapkan DSS atau Decision Support System. Hingga saat ini banyak perusahaan yang menerapkan strategi tersebut untuk membantu dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Sejarah dari data warehouse yaitu pada tahun 1960-an, Dartmouth dan General Mills dalam sebuah proyek penelitian bersama mengembangkan dimensi syarat dan fakta. Kemudian tahun 1970-an, Nielsen dan ERI memperkenalkan data mart untuk penjualan retail. Pada tahun 1980-an, teknologi data warehousing pertama kali digunakan pada akhir 1980-an ketika pekerja IBM Paul Murphy dan Barry Devlin mengembangkan bisnis penyimpanan data. Tahun 1983, Teradata Corporation memperkenalkan Database Management System atau DBMS yang khusus dirancang untuk mendukung keputusan. Data warehousing terdiri dari 4 komponen, yaitu satu load manager yang mana disebut sebagai komponen depan, mengerjakan semua operasi yang berhubungan dengan ekstraksi dan pemuatan data ke dalam warehouse. Operasi ini termasuk mempersiapkan data agar data tersebut bisa masuk ke dalam gudang data. Yang kedua, warehouse manager, yaitu melakukan operasi yang berhubungan dengan manajemen data di gudang. Melakukan operasi seperti analisis data untuk memastikan konsistensi dari data yang disimpan, membuat indeks dan views, transformasi dan menata sumber data, serta mengarsipkan data dan melakukan backup. Yang ketiga, query manager, juga dikenal sebagai komponen backend, melakukan semua operasi yang berhubungan dengan operasi pengelolaan permintaan user. Operasi ini akan melakukan permintaan langsung ke tabel yang tepat untuk mengeksekusi query. Keempat, end user access tools, yang akan membantu user untuk melakukan manipulasi data yang ada di dalam gudang. Dikategorikan menjadi 5 kelompok yang berbeda, yaitu data reporting, query tools, application development tools, IIS tools, OLAP tools, data mining tools.
Data mengalir ke dalam gudang data, misalnya data didapat dari sistem transaksional dan database relasional lainnya dan disimpan ke dalam gudang data. Data yang dimasuk dapat berupa terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Setelah itu, data akan melalui fase pengolahan data, perubahan dan pencernaan sehingga penggunaan data mengakses data yang diolah dalam storage dengan menggunakan alat bantuan seperti business intelligence, SQL client, dan spreadsheet. Teknologi ini menggabungkan informasi dari sumber yang berbeda ke dalam satu basis data yang komprehensif. Arsitektur data warehouse. Pertama, back-end tier. Dalam layer back-end terdapat 3 proses yang harus dijalankan, yaitu extraction, transformation, dan loading atau ETL proses. Kedua, data warehouse tier. Layer data warehouse terdiri dari enterprise data warehouse, data mart, dan metadata. Ketiga, OLAP tier. Suatu metode khusus untuk melakukan analisa data yang terdapat pada media penyimpanan data dan membuat laporan sesuai dengan keinginan user. Keempat, front-end tier. Terdapat alat-alat mempermudah pengguna untuk mengeksplorasi konten dari data warehouse. Jenis-jenis dari data warehouse yang pertama yaitu enterprise data warehouse. Basis data pusat untuk dukungan keputusan dalam seluruh perusahaan. Kedua, ada operational data store. Jenis ini memiliki ruang lingkup perusahaan yang luas, tapi tidak seperti enterprise data warehouse karena data di dalamnya diperbarui secara real time dan digunakan kegiatan bisnis yang rutin. Yang ketiga, data mart. Ini adalah bagian dari data warehouse yang dirancang khusus untuk lini bisnis tertentu seperti sales dan finance. Dalam jenis data ini, data dapat dikumpulkan langsung dari sumber. Manfaat dari data warehouse yang pertama menawarkan kecepatan, kedua ketersediaan, kualitas dan konsistensi, ketiga mendukung bisnis intelligence, keempat hemat biaya dan meningkatkan pendapatan, dan kelima memprediksi dengan percaya diri. Fungsi dari data warehouse membantu mengambil keputusan, mudah dan cepat mengakses data, menciptakan konsistensi data, menyediakan historical intelligence. Adapun karakteristik dari data warehouse yang pertama berorientasi pada subjek, yang kedua data telah terintegrasi, ketiga data bersifat tetap, keempat dibuat dalam rentang waktu tertentu. Komponen dari data warehouse yang pertama adalah gudang atau tempat penyimpanan dari data tersebut, diantaranya meliputi data warehouse appliance, analytics, cloud hosted, dan typical relational database. Manajemen data warehouse, hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan data warehouse antara lain dari segi keamanan, pembaruan data, pemilihan prioritas tugas, mengolah backup dan recovery apabila terdapat keadaan yang dianggap mendesak. Metadata, fungsi dari metadata sendiri adalah memberikan konteks atau gambaran mengenai sebuah informasi agar tampak lebih jelas dan selaras. Adapun tool akses, terdapat beberapa tools yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung strategi bisnis menggunakan data warehouse. Pertama, dapat menggunakan konsep data mining dan OLAP. Kedua, dapat menggunakan query reporting tools dan analytics. Kelebihan data warehouse. Pertama, menyajikan informasi yang konsisten untuk semua pihak. Kedua, menyajikan berbagai data dari masa ke masa. Ketiga, sumber pengambilan keputusan yang tepat. Keempat, mengurangi tekanan pada sistem operasional produksi. Kelima, menghemat waktu analisis data. Keenam, menyajikan data riwayat dalam kapasitas yang besar. Ketujuh, mampu mengintegrasikan berbagai sumber data. Adapun kekurangan dari data warehouse, pertama, proses perubahan data agak sulit. Kedua, proses penyusunan data agak sulit. Ketiga, tidak cocok digunakan pada data yang tidak terstruktur. Keempat, dibutuhkan lebih banyak sumber daya untuk mengimplementasikan data. Dan keenam, ruang lingkupnya sering meningkat. Dan apa itu star skema pada data warehouse? Banyak sekali skema yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam memproses kebutuhan data warehouse. Salah satunya dengan menggunakan metode star skema yang cukup efektif dalam mengolah sebuah database.
Skema yang terbilang sederhana dan disusunan tabelnya membentuk pola bintang yang di dalamnya tersusun atas dua entitas, yaitu tabel fakta dan dimensi. Contoh dari data warehouse yang pertama itu Amazon Redshift, yang merupakan salah satu service yang disediakan oleh salah satu perusahaan marketplace terbesar, Amazon. Data warehouse yang ditawarkan di sini berubah sistem penyimpanan data cloud yang terkenal akan kecepatannya. Kedua, Panoply. Panoply menggunakan sistem mesin pembelajaran dan Natural Language Processing atau NLP yang berfungsi untuk membentuk informasi dari berbagai sumber yang dengan teknik eliminasi. Tiga, BigQuery. Service ini masuk ke dalam bagian Google Cloud Platform dengan kapasitas yang besar. BigQuery menawarkan pengguna kemampuan untuk mengatur data menggunakan SQL yang cepat secara query untuk menganalisa real time dengan sumber terbaru yang pasti sangat menguntungkan. Yang berikutnya itu materi keempat, yaitu ETL atau Extract Transform Load. Apa itu ETL? ETL atau Extract Transform Load adalah proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu penyimpanan yang konsisten dan dimuat ke dalam gudang data atau sistem lainnya. Singkatnya, sistem ETL adalah dasar dari pengolahan data, khususnya big data, yang akan dikombinasikan dari berbagai sumber. Setelah itu mereka simpan di tempat bernama data warehouse. Mengapa ETL sangat penting? Karena sangat berkaitan dengan penerapan data science dalam bisnis, di mana big data adalah unsur yang penting untuk perusahaan. Berbagai pihak sangat membutuhkannya. ETL adalah salah satu proses yang bisa membantu mereka semua melewatinya. Berbagai informasi yang bisa diambil dan dimanfaatkan, dengan begitu keputusan bisnis yang tepat pun bisa dibuat. Tidak ada lagi pihak meraba-raba dalam kegelapan atau asal. Cara kerja ETL. Yang langkah pertama yaitu ekstraksi data. Sebagian besar perusahaan mengolah data dari berbagai sumber dan menggunakan beberapa alat analisis untuk membuat bisnis intelligence. Namun ada juga bisnis yang hanya bergantung pada satu jenis data atau sistem. Data harus diekstrak terlebih dahulu dari sumbernya sebelum dipindahkan ke tempat yang lain. Data mentah dapat diekstraksi dari berbagai sumber berikut. Yang pertama, database yang ada dan legacy system. Kedua, cloud, hybrid, dan on-premises environments. Ketiga, aplikasi penjualan dan pemasaran. Keempat, mobile devices dan apps. Kelima, CRM systems. Keenam, data storage platforms. Ketujuh, data warehouse. Dan kedelapan, analytics tools. Langkah kedua yaitu transformasi ETL, yang merupakan pembersihan dan mempersiapkan agregasi untuk analisis. Langkah ini sangat penting dalam proses ETL karena membantu memastikan data yang akan diolah sepenuhnya siap dan kompatibel. Langkah ketiga itu loading atau memuat data. Loading adalah proses terakhir dalam ETL, yaitu memuat data yang diubah ke tujuan baru. Data tersebut dapat dimuat sekaligus atau full load atau interval terjadwal, incremental load. Sistem ETL yang pertama terdiri dari komponen sebagai berikut. Yang pertama, menghapus kesalahan dan mengoreksi data yang hilang. Kedua, menyediakan kepercayaan data yang terukur dan terdokumentasi. Ketiga, menangkap alur transaksi data untuk pengamanan. Dan keempat, menyelesaikan data yang berasal dari berbagai sumber data. Tujuan dari ETL adalah mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data-data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data warehouse. Materi kelima yaitu RDBMS, adalah kependekan dari Relational Database Management System, yang mana program yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel lainnya. Berbagai macam relasi dalam database yaitu one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. SQL Server adalah singkatan dari kependekan dari struktur query language.
SQL Server adalah sistem manajemen database relasional atau RDBMS yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur klien atau server. Jadi secara umum, SQL Server adalah sebuah software yang dibuat perusahaan Microsoft yang digunakan untuk membuat database. Klien adalah setiap komponen sistem yang meminta layanan atau sumber daya dari komponen sistem lainnya. Fungsi dari SQL Server yang pertama itu memungkinkan mengakses dan memanipulasi database. Kedua, dapat mengeksekusi query terhadap database. Ketiga, dapat mengambil data dari database. Keempat, dapat menyisipkan data dalam database. Kelima, dapat memperbarui data dalam database. Keenam, dapat menghapus data dari database. Ketujuh, dapat membuat database baru. Kedelapan, membuat tabel baru dalam database. Materi keenam yaitu pentaho data integration atau PDI. Aplikasi-aplikasi dalam pada pentaho yang pertama yaitu pentaho BI Server, yang mana portal aplikasi web terdiri dari layanan web service, workflow engine, dan sebagai user interface untuk pelaporan operasional. Kedua, pentaho data integration atau CATL, aplikasi yang berfungsi untuk proses ETL atau extract, transformation, and load dalam business intelligence. Ketiga, pentaho analisis, aplikasi engine OLAP berbasis open source yang sangat populer di bawah naungan Pentaho Corporation. Keempat, Pentaho Reporting atau aplikasi reporting untuk pelaporan operasional dan dashboard sederhana. Kelima, WK, aplikasi data mining open source berbasis Java yang terdiri dari koleksi algoritma machine learning yang dapat digunakan untuk melakukan generalisasi atau formulasi dari sekumpulan data sampling. Keenam, Tools. Tools yang dikembangkan secara open source yang diciptakan untuk pembuatan dashboard pada Pentaho Community Edition. Dan apa itu Pentaho Data Integration atau CATL? Adalah software dari Pentaho yang dapat digunakan untuk proses ETL. PDI dapat digunakan untuk imigrasi data, membersihkan data, loading dari file ke database atau sebaliknya dalam volume besar. PDI menyediakan graphical user interface dan drag-drop komponen yang memudahkan user. Dan apa itu CATL? CATL merupakan aplikasi extract, transformation, and load atau sering disebut dengan ETL. Aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari aplikasi BI Pentaho Data Integration. Komponen dari PDI yaitu pertama transformation. Komponen CATL yang menangani proses manipulasi aliran data. Semua proses ETL dilakukan dalam transformation. Kedua, job. Job adalah komponen dari CATL yang menangani kontrol atau aliran tugas atau flow control. Job terdiri dari satu atau lebih job entry yang dijalankan dalam urutan tertentu. Ketiga, step. Step adalah blok bangunan inti dari transformation. Keempat, spoon. Spoon merupakan integrated development environment atau AGI yang berupa graphical user interface, digunakan untuk merancang, mengeksekusi, menyunting, dan menjalankan job dan transformation. Yang keenam, pen. Pen adalah command line tool yang khusus digunakan untuk menjalankan dan mengeksekusi file transformation yang berekstensi KTR. Pen sendiri adalah script dalam bentuk file pen.bat. Batch script untuk Windows dan pen.sh atau bash shell script untuk Unix atau Linux. Biasanya digunakan jika ingin menjadwalkan transformation pada saat otomatisasi terjadwal schedule automation. Keenam, kitchen. Kitchen adalah command line tool yang digunakan untuk menjalankan job. Umumnya dapat dijalankan pada saat otomatisasi terjadwal. Dipaketkan dengan nama file pen.bat. Ketujuh, Karte merupakan cluster app server yang digunakan untuk mengeksekusi job atau transformation, terutama digunakan untuk meningkatkan platform ETL dan pembagian load kerja pada beberapa node Karte atau master dan slave dalam lingkungan cluster CATL. Fitur-fitur pada CATL yaitu pertama, memiliki utilitas grafik yang dapat digunakan untuk merancang control flow umum maupun data flow. Kedua, multi-platform karena dikembangkan di atas Java yang dimana Java berjalan di banyak platform sistem informasi. Yang ketiga, bersifat concurrent, yaitu pada step raw data diambil oleh step yang akan diserahkan secara paralel.
Keempat, scalable, dapat beradaptasi dengan penambahan kapasitas memori, RAM maupun storage. Keempat, koleksi step transformasi dan job cukup banyak. Kelima, extensible, kita dapat membuat step transformasi dan job baru dengan sistem plugin. Keenam, dukungan luas dari berbagai produk database yang terkenal di pasarannya, baik itu proprietary maupun free open source seperti Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain. Baiklah, cukup sekian ringkasan materi kecerdasan bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.